berlatar pada tahun 2020, kisah akan bermulai pada seorang pria penyendiri bernama Charlie Kington. Saat ini, Charlie berada di sebuah pekan raya yang bernama San Leandro Country untuk melakukan pertunjukan pertarungan bersama robotnya yang bernama Ambush. Dan ia adalah Ricky, orang yang mengadakan pertunjukan tersebut. Charlie tidak terima dengan bayaran terlalu sedikit. Di sini ia meminta Ricky untuk bertaruh sebanyak $20.000 dan tentunya Ricky setuju. Kali ini robotnya Charlie akan menghadapi seekor banteng yang sangat ganas. Saat pertunjukan dimulai, di sini Ambush dengan mudah membantai banteng tersebut. Dirasa cukup mudah dan pada saat perhatiannya teralihkan, Charlie dengan tengilnya melirik janda pirang yang ada di sana dan banteng tersebut mematahkan kaki dari Ambush dan membantai Ambush sehingga robot tersebut rusak parah. Charlie pun langsung meninggalkan tempat tersebut karena ia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar taruhannya. Dan pada saat ia mau meninggalkan tempat itu, ia diikuti oleh dua orang yang ia kira akan menagih uang taruhan, akan tetapi orang tersebut dari pengadilan dan memberitahunya jika mantan pacarnya yang bernama Caroline telah meninggal dan ia harus mengasuh anaknya. Singkat cerita, saat di pengadilan, di sini saudara dari Caroline bernama Debra bersama suaminya yang ingin mengasuh anak dari Caroline karena tidak mempercayai Charlie untuk mengasuhnya. Charlie yang baru saja sampai di pengadilan dan saat itu ia sedang menelpon dengan seseorang untuk membeli robot baru untuk menggantikan Ambush. Saat memasuki pengadilan dan bertemu dengan Debra, di sini Charlie yang sedang membutuhkan uang untuk membeli robot baru pun mempunyai sedikit harapan setelah ia melihat jika Debra memiliki suami kaya raya yang akan ia manfaatkan. Dengan gayanya, Charlie berpura-pura untuk menelpon pengacaranya dan menunggu untuk suaminya Debra untuk menghampirinya. Setelah suaminya Debra yang bernama Marvin datang menghampirinya, Charlie yang tahu jika Marvin adalah tipe laki-laki yang takut pada istri pun memerasnya jika ia akan menyerahkan hak asuhnya kepada Debra jika Marvin memberikannya uang $100.000. Akan tetapi dengan syarat Charlie harus mengasuhnya terlebih dahulu karena ia harus pergi ke luar negeri bersama Debra. Dan mereka pun setuju. Charlie pun bergegas pergi dengan akan membeli robot yang bernama Noisy Boys. Ia pun pergi ke gedung olahraga Talet yang pemiliknya adalah wanita yang bernama Bailey. Saat itu paketnya yang senilai $45.000 yaitu robot Noisy Boys sudah datang. Dan saat Charlie mau menggoda Bailey untuk melakukan pengenceritan, di sini Marvin datang dan memberikannya uang berjumlah $50.000. Dan ia adalah anak Charlie yang bernama Max Kenton. Di sini, Max yang mengira jika ia dijual oleh Charlie pun meminta bagiannya. Akan tetapi Charlie memberitahunya jika uangnya telah habis. Setelah itu, ia pun membuka paketnya dan dia adalah Noisy Boys. Dan Max yang tertarik dengan robot pun sangat menyukainya. Setelah berhasil mengaktifkannya, Charlie pun bergegas pergi untuk membawa robotnya ke pertandingan robot jalanan. Akan tetapi, di sini Max yang tidak mau diajak Charlie pun mengancam Charlie dengan akan membuang kunci truknya. Dengan terpaksa, Charlie pun mau mengajaknya. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat yang bernama Crash Place. Charlie yang dengan sombongnya karena membawa Noisy Boys, ia langsung menantang robot terkuat yang ada di sana. Dan pertarungan pun dimulai antara Noisy Boys melawan Midas. Noisy Boys yang mendominasi pertandingan di awal pun seketika buyar karena Charlie yang panik dan tidak terlalu menguasai robot tersebut.
Setelah itu, Max memarahi Charlie karena Charlie terlalu ceroboh dan tidak mau mendengarkannya. Saat di perjalanan pulang, mereka pun pergi menyelusup ke tempat rongsokan untuk mengambil spare part yang mungkin mereka bisa pakai. Karena malam terlalu gelap dan hujan yang sangat deras, Max yang berdiri di tepian tebing pun dia terjatuh, akan tetapi Max tersangkut oleh sebuah tangan robot hingga Charlie datang untuk membantunya. Max yang melihat sebuah robot yang menangkapnya pun mau mengambilnya karena robot tersebut telah menyelamatkannya, akan tetapi Charlie tidak peduli dan meninggalkannya sendirian. Keesokannya, Max pun datang membawa robot tersebut. Sesampainya di rumah Bailey yang mengetahui jika robot yang kemarin Charlie beli rusak, ia pun marah karena saat ini ia sangat membutuhkan uang untuk bayar sewa rumah. Akan tetapi di satu sisi Charlie yang mempunyai banyak uang, tapi dia membeli robot dengan harga mahal lalu merusaknya. Dan Charlie pun memohon untuk memperbaiki robot dari Max. Setelah robot tersebut aktif, Max pun pergi untuk memandikan robotnya. Di sini kita tahu jika nama robot tersebut adalah Atom. Dirasa robotnya cukup kuat, Max pun meminta Charlie untuk membawanya bertarung. Akan tetapi, di sini Charlie menjelaskan bahwa robotnya tidak bisa bertarung karena robot tersebut hanyalah robot untuk sparring atau teman latihan bagi robot petarung. Setelah itu, Max pun pergi jalan-jalan dengan robotnya, dan saat itu juga Max merasakan jiwa di dalam robot tersebut. Keesokannya, saat Max bertemu dengan Bailey dan Bailey menceritakan masa lalu dari Charlie, jika Charlie telah bersamanya sejak ia kecil. Dan ia dulunya adalah seorang petinju yang tangguh dan tak pantang menyerah. Setelah itu, Charlie mengajak Max untuk pergi dan berpamitan ke Bailey jika ia akan pergi ke Atlanta. Saat di perjalanan, Charlie mengajak Max untuk mampir sebentar di sebuah arena pertandingan robot profesional. Dan saat itu, robot yang tidak pernah terkalahkan yaitu Zeus. Bukan si kakek-kakek peot yang bernama Zeus ya. Saat itu, Zeus akan bertanding dan Max mendapat kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Ia adalah Farah Lemkopa, pemilik dari Zeus, dan ia adalah Tech Mashido, orang yang membuat Zeus. Di sini Charlie yang meminta pinjaman uang kepada pria yang bernama Vinny, akan tetapi Charlie sudah tidak bisa dipercaya lagi karena hutangnya di mana-mana. Setelah itu, ia bertemu dengan Max dan Charlie akan mengajaknya ke sebuah tempat pertandingan robot yang bernama Zoo. Keesokannya, Max yang tidak tidur semalaman karena melatih Atom. Setelah itu mereka pun pergi ke Zoo. Sesampainya di sana, ia menantang pria Mohawk ini. Di sini, dengan gaya ayahnya, Max pun setuju bertarung 2 ronde dan dibayar $5.000. Dan pertarungan pun dimulai antara Atom dan Metro. Max yang tidak mau jika Charlie yang mengendalikan robotnya akhirnya mengendalikannya sendiri. Tentunya Max yang tidak punya pengalaman membuat Atom tersiksa. Akan tetapi di sini kita melihat betapa kuatnya Atom menahan pukulan. Saat Atom tumbang, di sini ia berhasil bangkit dan akhirnya bertahan hingga ronde pertama berakhir. Max pun mendapatkan $1.000-nya. Si Mohawk yang kesal pun menambah taruhan sampai $5.000 dan melanjutkan pertandingan. Di ronde kedua, Atom berhasil menumbangkan Metro hanya dengan 1 pukulan hingga membuat Metro error dan memukul dirinya sendiri.
Setelah itu, Max dan Charlie mendapatkan uang 5.000 dolarnya dan mereka juga mendapatkan tawaran pertandingan di tempat lain. Esoknya, ketika Max dan Charlie berada di sebuah hotel, di sini Max begadang lagi sampai pagi dan ia mengajak robotnya untuk ngedance. Charlie yang terbangun dan melihatnya ngedance pun menyuruh Max untuk melakukannya di ring sebagai ciri khasnya. Dan Max yang mau melakukannya dengan syarat Charlie akan melatih robotnya untuk latihan tinju. Charlie pun setuju dan esoknya ia mulai melatih Atom. Setelah itu, berbagai pertarungan pun mereka lewati dan menghasilkan pundi-pundi uang sampai akhirnya mereka pun terkenal di mana-mana dan hubungannya juga semakin hari semakin merekat. Hingga pada saat mereka selesai bertarung, ada seseorang yang menawarkan mereka untuk melaksanakan pertarungan di kontes profesional. Keesokannya, saat mereka sedang bersiap-siap bertanding, di sini Farah Lemkova memanggilnya untuk bertemu dengannya. Saat mereka bertemu dengan Farah Lemkova ternyata ingin membeli Atom dengan harga 200.000 dolar. Mendengar hal itu, Charlie pun tergiur, akan tetapi Max yang selaku pemilik robot tersebut tentunya tidak mau, karena Max menyadari potensi Atom sehingga Farah ingin membelinya. Setelah itu, pertandingan pun dimulai antara Twin Cities melawan Atom. Saat pertandingan Twin Cities yang tentunya sebagai robot yang canggih mendominasi pertarungan sampai Atom dibantai. Dan Charlie yang menemukan kelemahan dari robot Twin Cities pun langsung membantai robot tersebut. Akhirnya Atom memenangkan pertandingan dengan KO 1 ronde saja. Saat Max dan Charlie menaiki ring, Max yang masih kesal kepada Farah atas kejadian tadi pun dengan tengilnya mengejek dan menjelek-jelekan Farah dan menantang Zeus untuk bertanding. Hingga membuat seluruh stadion tersebut bergemuruh menyebutkan nama Atom. Saat mereka pulang dan membagi uang hasil pertandingan tersebut, di sini tiba-tiba Ricky datang. Ya, dia adalah orang yang di scene pertama yang Charlie lawan taruhan. Charlie yang tidak mau untuk membayarnya pun melarikan diri. Sampai saat mereka berhasil ditangkap, Charlie pun digebukin dan uangnya yang berjumlah 100.000 dolar diambil oleh Ricky. Esoknya, Charlie yang merasa bersalah dan tidak mau hal itu terjadi lagi pada Max, akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan Max kepada Debra. Max yang sudah bahagia bersama Charlie pun memohon kepada Charlie agar ia tetap bersamanya. Akan tetapi ia tidak bisa melakukannya karena hak asuhnya sudah ia serahkan sepenuhnya kepada Debra. Malamnya, Charlie pun pulang ke rumah Bailey dan memeluknya. Bailey yang mengetahui apa yang terjadi pun menyuruh Charlie untuk kembali kepada Max dan memenuhi keinginannya untuk bertanding melawan Zeus. Charlie pun pergi dan bertemu dengan Max. Charlie meminta maaf untuk semua kesalahannya di masa lalu dan juga masa sekarang karena telah mengabaikannya dan meninggalkannya. Akan tetapi, Charlie meminta kesempatan untuk memperbaikinya dan ia mau berjuang untuk membantu Max melawan Zeus. Mendapatkan izin dari Debra, mereka pun pergi bertanding. I'm ready to fight. We got the Zeus fight. One night is all we need. Thank you. Dan sampailah kita di tempat pertarungan robot Real Steel. Meskipun Zeus yang dibangga-banggakan akan menang di pertandingan ini, akan tetapi karena tantangan dari Max kemarin cukup membuat Farah dan Ted Masido kena mental.
Di sisi lain, Vinny yang selaku tukang judi pun didatangi oleh Ricky, dan Ricky menantangnya bertaruh $100.000 jika Atom bertahan sampai ronde kedua, dan Vinny pun tentunya setuju. Ketika Charlie dan Max sudah menunggu Zeus di arena, dan inilah dia yang ditunggu-tunggu, Zeus yang dengan gagah perkasanya menaiki arena tersebut. Dan pertandingan pun dimulai antara Atom dan Zeus. Nah kan, baru saja pertandingan dimulai, Zeus yang baru saja melayangkan satu pukulan sudah membuat Atom tumbang. Dengan kekuatannya, Atom pun bangkit meskipun menerima pukulan bertubi-tubi dan jatuh berkali-kali, hingga akhirnya Atom pun melayangkan satu pukulan yang membuat Zeus lumayan modar. Loh, robot kan gak bisa modar. Syat. Tak lama berselang, setelah Atom membahol Zeus, Zeus pun membalikkan keadaan hingga pada saat Zeus akan membantai Atom. Di sini ronde pun berakhir dan tentunya Ricky juga kalah taruhan. Mamam. Dan ronde demi ronde pun berlalu dengan pertempuran yang sangat-sangat sengit. Sampai saat ronde keempat, Zeus pun melayangkan pukulan hingga membuat sensor suara dari Atom rusak. Dan akhirnya Max pun memaksa Charlie untuk mengendalikannya secara manual, karena Atom bisa menirukan gerakan dari Charlie. Setelah itu, ronde kelima atau ronde terakhir pun dimulai. Awalnya Zeus yang mendominasi pertandingan dengan terus saja memukul Atom hingga akhirnya Zeus pun melemah karena kehabisan cas. Kemudian Tech Masido pun mengambil alih robotnya dan menggerakkannya secara manual juga. Dan Charlie yang mengetahui itu pun menunggu saat-saat yang tepat dan... ya, Atom pun dengan mudah membantai Zeus. Max dan Bailey melihat Charlie dengan haru dan penuh bangga karena perjuangannya. Dengan tekad yang kuat, Atom pun berhasil menumbangkan Zeus, akan tetapi Zeus berhasil bangkit lagi dan Atom pun mengajarnya habis-habisan hingga membuat Tech Masido murka dan Zeus pun diselamatkan oleh bel tanda pertarungan berakhir. Di saat mereka menunggu hasil pertandingan, di sini Zeuslah yang menjadi pemenangnya. Meskipun Zeus menang skor, akan tetapi Zeus kalah dalam pertarungan hingga membuat Atom menjadi pahlawan bagi penonton. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, filmnya menurut saya sangat-sangat keren meskipun filmnya dirilis tahun 2011 lalu. Dan mungkin juga kalian semua pernah menonton film ini, akan tetapi film ini masih worth it lah untuk ditonton kembali. Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.